Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kawan-kawan kita lanjutkan pertemuan berikutnya untuk mata kuliah manajemen risiko. Setelah kita mendiskusikan materi sebelumnya tentang apa itu risiko, kemudian bagaimana caranya agar risiko-risiko tersebut bisa dihindari, kali ini kita akan membicarakan mengenai risiko yang lebih mendasar lagi. Artinya kita akan mendiskusikan bagaimana caranya agar risiko-risiko yang ada itu dapat dibagi atau setidaknya kita mengerti ada beberapa macam risiko yang tidak dapat dihindari oleh perusahaan. Nah, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa mata kuliah ini tujuannya bukan untuk menghilangkan risiko. Karena walau bagaimanapun risiko memang tidak bisa dihilangkan 100% kawan-kawan gitu ya. Misalkan kalian bepergian ke kampus, apakah ada yang bisa menjamin bahwa pada saat berkendara kalian tidak akan mengalami kecelakaan? Itu kan nggak ada. Yang bisa diminimalisir dengan cara berhati-hati dengan cara menggunakan helm dan seterusnya. Pengelolaan risiko dalam organisasi dilakukan oleh seorang manajer. Manajer akan membuat organisasi bisa mengantisipasi apabila terjadi risiko. Banyak sekali contoh-contoh kegagalan pengelolaan risiko, baik itu dilakukan oleh perusahaan yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar, gitu ya. Dari dulu ada saja perusahaan-perusahaan besar itu yang gagal mengelola risiko dengan baik. Tahun 97 pada saat Orde Baru mulai berakhir, masuk ke reformasi, itu banyak bank yang pailit, banyak bank yang nggak bisa memberikan atau menepati janji kepada para nasabahnya. Karena waktu itu terjadi selisih nilai tukar rupiah yang sangat tinggi sekali. Sebelumnya paling berapa gitu ya, nggak sampai 5.000, tiba-tiba jadi 10.000. Naiknya sangat drastis. Kalau cuma Rp1 sih nggak ada masalah, tapi kalau dikurskan sekian juta itu tentunya akan sangat sangat berat bagi bank gitu ya. Dan ini tidak hanya terjadi di Indonesia, kawan-kawan. Di Amerika itu juga banyak perusahaan besar yang gagal melakukan pengelolaan yang baik. Perusahaan-perusahaan seperti PT DI Dirgantara Indonesia yang bikin pesawat pun juga sempat melakukan pemutusan hubungan kerja kepada karyawannya karena ya PT DI nggak dapat pekerjaan nih, dia nggak dapat order bikin pesawat gitu, artinya mau nggak mau ya harus ditutup. Kemudian apalagi yang belum lama Garuda Indonesia itu juga eh, dikira orang-orang dapat penghargaan banyak, kinerjanya bagus gitu. Ternyata dalam penyusunan laporan keuangannya Garuda sering memanipulasi data-data gitu ya. Yang harusnya kendaraan bawa A tiba-tiba bawa B dan tidak dilaporkan kepada negara barangkali atau kepada institusi yang seharusnya mereka laporkan. Banyak sekali contoh-contoh kegagalan karena pengelolaan manajemen yang kurang baik begitu. Kemudian enterprise atau manajemen risiko ini sebenarnya adalah suatu sistem yang bisa dirancang agar mekanisme dalam organisasi dapat mencegah yang dinamakan dengan risiko. Ketika risiko-risiko dalam organisasi itu dicegah, otomatis nilai perusahaan itu akan semakin tinggi. Value added-nya akan semakin besar gitu. Nilai jualnya akan semakin besar. Beberapa perusahaan besar itu kan menjual sahamnya ke publik gitu ya. Kalau misalkan perusahaan itu bisa menanggulangi berbagai macam risiko dengan baik, tentunya ketika di open ke publik itu dia akan mendapatkan respon yang jauh lebih menarik gitu ya. Responnya tentu saja jauh lebih bagus daripada perusahaan-perusahaan yang pengelolaannya tidak baik. Nah, dalam manajemen risiko sendiri terdapat dua dua pandangan. Dalam manajemen risiko terdapat dua pandangan. Yang di sebelah kiri ini pandangan klasik. Pandangan klasik ini menganggap adanya hubungan positif antara risiko dengan keuntungan.
Jadi misalkan perusahaan itu mengambil pekerjaan yang tingkat risikonya tinggi, maka keuntungannya semakin tinggi. Ini adalah pandangan klasik. Kemudian yang kedua, pandangan modern. Pandangan modern mengatakan bahwa hubungan risiko dengan tingkat keuntungan tidak bersifat linier, melainkan non-linier. Ini tolong dipahami dulu pelan-pelan kawan-kawan, karena substansi materi ini ada di dua hal ini. Yang pertama pandangan klasik, yang kedua pandangan modern. Kawan-kawan harus benar-benar memahami kedua pandangan ini. Kalau sekali lagi ya, kalau pandangan klasik itu beranggapan bahwa semakin tinggi risikonya, maka tingkat keuntungan akan semakin besar. Kalau misalkan dia berani ngambil risiko yang sangat besar, keuntungannya juga sangat besar. Itu pandangan klasik. Kalau pandangan modern, enggak kawan-kawan, belum tentu. Belum tentu risikonya besar, maka tingkat keuntungan perusahaan juga akan besar. Yang akan kita bahas di pandangan modern terlebih dahulu. Yang pertama, pada tahapan awal jika risiko yang diambil perusahaan terlalu kecil, maka keuntungan yang diperoleh juga sangat kecil, sehingga pengelolaan risiko dinilai tidak optimum. Ini pandangan modern ya. Yang kedua ini yang pas. Yang kedua ini pas, jadi risikonya nggak seberapa besar, tapi tetap terukur. Kemudian yang ketiga, ini perusahaan atau manajer yang mengambil risiko ini terlalu besar. Contohnya seperti ini, saya analogikan seperti ini. Yang pertama, mobil yang berjalan terlalu lambat karena menghindari risiko kecelakaan justru mengakibatkan kerugian, yaitu terlambat sampai ke tempat tujuan. Bisa dibayangkan ya, jadi ada mobil, jalannya itu lambat banget. Mobil ini adalah suatu perusahaan gitu ya, di tol tapi dia lambat banget gitu. Sehingga sampai ke tempat tujuan ini molor dari yang sudah dijadwalkan. Kemudian yang kedua, mobil dipacu lebih cepat, yaitu dengan kecepatan optimum. Kecepatan optimum itu kecepatan terbaik, bukan kecepatan yang maksimal gitu ya. Karena ketika mobil digas melaju terus gitu, dia akan dapat daya dorong juga. Kecepatannya barangkali bisa sampai 180, 190 km per jam gitu ya. Tapi ini enggak. Yang kedua ini kecepatannya optimum, sehingga bisa tepat waktu untuk sampai ke tujuan. Nah, yang ketiga, ini mobil yang ngebut gitu. Dia nggak memperdulikan apapun, yang penting digas terus. Ketika dia melakukan hal ini, dia berharap bahwa bisa sampai ke tempat tujuan itu dalam waktu yang lebih cepat gitu. Iya, kalau nggak ada risiko gitu, tapi ternyata di jalan misalkan dia kecelakaan gitu, sehingga harus mengalami kerugian, harus benerin mobil, bahkan mungkin sampai ada korban jiwa begitu ya. Artinya di pandangan modern ini, pola 1, 2, dan 3 itu yang paling optimum, yang paling baik ada di nomor 2. Jangan terlalu lambat, tapi juga jangan terlalu cepat, karena risiko itu nggak bisa untuk main-main gitu. Risiko itu pasti ada, apalagi dalam suatu organisasi bisnis gitu ya. Itu tadi analogi untuk pandangan modern. Kemudian di sini, di screen ini menunjukkan grafik hubungan risiko dan tingkat keuntungan. Grafik hubungan risiko dan tingkat keuntungan ini diambil dengan asumsi yang digunakan adalah pandangan klasik. Semakin tinggi risiko yang dihadapi, semakin tinggi keuntungan yang akan diperoleh. Pandangan klasik ini hampir sama kayak pandangan modern, tapi di nomor 3 tadi, kawan-kawan. Jadi garis yang membentang ini, yang mendatar ini adalah risiko, kemudian garis yang naik, ini adalah garis keuntungan atau return. Semakin besar risiko yang diambil, keuntungannya semakin besar. Katakanlah dia ambil tingkat risiko tengah-tengah gitu ya, maka keuntungan yang diambil akan besar. Risikonya maksimal misalkan, maka tingkat return yang diambil, tingkat return yang akan didapatkan juga besar. Sebanding, kalau ini linear gitu ya. Padahal sebenarnya sih nggak mesti kayak gini gitu loh. Kalau pengen return yang besar, belum tentu risikonya harus besar. Itu menurut pandangan modern. Kalau grafik di pandangan modern seperti ini. Nah, ini adalah
grafik yang menunjukkan risiko dan tingkat keuntungan di pandangan modern. Jadi garis grafiknya ini berbeda ya. Dia bentuk gunung gitu. Jadi ada masanya dia naik, tapi ada masanya dia turun. Gitu. Nah, yang membedakan adalah untuk pandangan modern ini nggak selamanya tingkat risiko yang semakin besar itu return-nya juga semakin besar. Nggak segala sesuatu yang risikonya besar, risk-nya besar, maka keuntungannya juga akan besar. Jadi yang zona 1 ini kayak tadi, orang yang mengendarai laju kendaraan tapi lambat gitu ya, lambat jadi nggak sampai-sampai. Yang kedua ini pas, optimum, dia ngegas tapi kadang juga masih ngerem gitu. Nah kalau yang zona 3 ini benar-benar gas terus gitu ya, risikonya akan semakin besar. Sebelum melanjutkan, saya perlu pastikan dulu kawan-kawan bisa mengerti ya tentang pandangan modern dan pandangan klasik. Mas Eko Hadi, Eko Adi. Mas Eko Adi, halo. Iya, Pak. Bisa ngerti ya Mas bedanya ya pandangan klasik sama pandangan modern? Iya, Pak. Dipahami. Apa itu bedanya, Mas? Mas Eko, halo? Tes dulu nih, jangan-jangan saya mencoba cepat ya, karena waktunya terbatas nih. Tapi saya coba tes dulu, saya stop dulu. Kalau misalkan kecepatan ya saya pelan-pelan deh, nanti beberapa materi yang saya skip. Apa Mas Eko? Halo Mas Eko, apa kabar? Mohon maaf Pak, saya potong, ini ada yang mau masuk, cuma belum bisa masuk Pak. Iya terlambat pasti dia, udah ditunggu dulu aja nanti akan masuk sendiri. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Oke. Mas Eko, halo? Iya Pak, halo. Eko. Pak Eko, ya Pak Eko. Gimana Pak Eko? Kalau materinya tadi. Oke, coba yang lainnya ya nih. Mbak Maya. Ini dari sebelahnya Mas Eko, Mbak Maya. Mbak Maya Ami. Iya, Pak. Apa bedanya pandangan klasik sama modern, Mbak Maya? Mbak Maya, halo? Iya, Pak. Iya. Yang lainnya barangkali ada yang bisa membantu menjawab. Oh, jangan-jangan masih bingung semua nih. Pelan-pelan aja, nggak apa-apa, santai. Mas Yoga, bisa Mas Yoga? Senyum-senyum nih Mas Yoga, Mas Catur, gitu. Yang lain kalau lagi diskusi gini kameranya dihidupin ya, biar komunikasinya dua arah gitu. Mbak Maya, balik. Mau jawab Mbak Maya? Coba. Siapa nih yang bilang nih? Mas Eko, Mas Catur, siapa? Kalau tadi yang klasik itu, semisal kalau tingkat resikonya semakin tinggi, keuntungannya juga semakin tinggi, Pak. Kalau yang modern, Mas? Yang modern saya kurang tahu tadi, Pak. Oke. Nanti saya record juga ya, ini Mas Catur, saya masukkan ke Virlenda. Jadi nanti Mas Catur bisa balik lagi. Mas Yoga mau melengkapi pandangan modern. Tadi terima kasih Mas Catur sudah benar jawabannya. Mas Yoga Anang. Mas Yoga, halo. Mas Yoga. Masuk harus saya. Iya, halo Pak. Iya. Bisa Mas Yoga. Pandangan modern.
Duh, kok dimatiin lagi mic-nya? Gitu doang. Oke. Siapa lagi nih? Mbak Vivi. Mbak Vivi, ayo kawan-kawan. Yang matic gitu loh, yang vario. Jadi responsif gitu. Digas langsung jalan, nggak usah mindah gigi dulu. Siapa yang mau jawab nih? Masa nggak ada yang mau jawab sebanyak orang ini? Ada berapa nih? Ada 30 orang, sudah hampir semuanya. Mbak Vivianti, Maulana Alif, Ismi Sutanti, Febri Aryo, ayo. Kalau masih bingung ditanyakan aja, nggak apa-apa. Kayak Mas Catur tadi bagus. Mas Catur Ade Alfian. Pandangan klasiknya sudah benar gitu ya. Pandangan modern tadi katanya sinyal saya pas ngedrop Pak, pas jelek Pak. Gitu. Oke, masuk akal, nggak apa-apa. Yang lainnya? Masa nggak ada yang lengkapin nih? Mbak Dian Rahma. Mbak Dian. Mbak Indra Irma Yunita. Mbak Armanda Yuli. Ayo kawan-kawan. Atau ada yang mau ditanyakan dulu deh, saya nggak usah cepat-cepat. Prinsip perkuliahan saya materi nggak harus banyak ya, yang penting sedikit tapi kalian ingat, paham. Nggak ada gunanya kalau saya menyampaikan panjang lebar tapi kalian bingung gitu karena saya terlalu cepat menyampaikannya. Alif, ya, Rin. Mas Alif, ayo Mas Alif. Kok Alif? Alfi, sorry, Alfi. Ini kayaknya ada musik dari mana? Dari Mas Eko ya. Oh, dari sini. Halo kawan-kawan, sehat? Mbak Desi, Ayu. Nah, kalau dipanggil senyum gitu seneng saya. Panggil mahasiswa senyum gitu. Ini santai aja loh, jangan kayak orang lagi kuliah gitu loh. Kita cuma ngobrol-ngobrol aja sih. Gitu. Nggak usah. Kuliahnya libur, ada corona. Gitu. Siapa yang mau ngomong nih? Mas Fauzi. Ayo Mas Fauzi. Saya punya teman kuliah dulu Mas Fauzi, jadi dosen di UGM sekarang. Siapa lagi nih? Masa nggak ada yang mau ngomong sih? Nggak lanjut nih materinya itu dulu. Ada dua pandangan tadi, pandangan klasik sama pandangan modern. Grafiknya saya tampilkan lagi deh. Ini yang pandangan modern. Kemudian ini yang pandangan klasik. Mas Catur tadi sudah benar nih menyampaikan pandangan klasik. Jadi pandangan klasik itu menyatakan bahwa semakin tinggi risiko yang dihadapi, semakin tinggi pula keuntungan yang akan diperoleh. Kalau dulu sih mikirnya begitu, gitu ya. Dipikirnya semakin high risk, high return, gitu lah. Ada pepatah tuh. Semakin tinggi risiko, semakin tinggi pula return. Risk ini risiko, return ini keuntungan, kawan-kawan. Itu pandangan klasik. Pandangan modernnya yang ini. Grafiknya dia nggak naik terus, gitu. Tapi setelah mencapai titik optimum, dia turun grafiknya. Begitu. Mbak Desi Ayu. Iya, Pak. Ya, apa Mbak? Tentang pandangan modern, Pak, maksudnya. Iya. Kalau menurut saya... Kamu kok hilang sih? Ngomong-ngomong kok nggak ada bentuknya nih? Iya, benar Pak. Hah? Ada di sini. Oh, di situ ya. Silakan Mbak Desi. Kalau pandangan modern itu menurut saya semakin tinggi resiko tuh belum tentu semakin tinggi keuntungan. Jadi gimana caranya biar
resiko itu tinggi, tetapi keuntungan tetap tinggi. Mengelola keuntungan sih. Pinter Mbak Desi. Kamu makan apa hari ini Mbak Desi? Belum makan, Pak. Belum makan ya. Makanya pinter. Agak-agak kasihan belum makan. Nanti akhir perkuliahan kita bikin giveaway gitu ya. Saya traktir makan yang pilih kalian gitu deh. Atau apalah gitu ya. Terutama untuk Mbak Desi dan yang sejenis gitu ya. Mbak Desi nggak makan aja pinter. Masa yang lainnya kebanyakan makan. Saya lanjutkan lagi ya. Oke, benar ya. Apa yang disampaikan tadi bahwa belum tentu nih semakin tinggi risiko, tingkat return-nya, tingkat keuntungannya juga akan semakin besar. Artinya dari pandangan modern ini yang bisa disimpulkan adalah risiko ini harus dikelola kawan-kawan. Nggak bisa asal kayak orang judi deh gitu. Kayak orang judi dipikirnya ketika main terus nanti semakin gede peluang menang, itu enggak juga gitu ya. Orang judi itu ya harus dipikirkan peluang muncul angka 1 dari dadu yang berisi 6 angka gitu ya. Mulai angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu berapa kali sih? Misalkan menggunakan 2 dadu, potensi muncul angka 6 secara bersamaan itu berapa sih? Itu dia risiko dan itu harus dikelola kawan-kawan. Saya skip ya, silahkan dibaca sendiri. Elemen manajemen risiko yang pertama identifikasi misi. Jadi kita harus mengidentifikasikan dulu, kita ini mau ngapain sih, perusahaan ini mau apa sih. Misalkan targetnya adalah kayak Gojek waktu awal-awal tuh ya, dia sering ngasih voucher gitu, bahkan ngasih apa GoFood yang kita nggak harus bayar gitu, atau kita beli makanan 10.000 tapi biayanya 0 gitu, asal pakai GoPay misalkan, ya boleh-boleh aja. Jadi waktu itu GoFood identifikasi misinya adalah agar jumlah pengguna Gojek itu banyak. Nggak salah kawan-kawan. Tapi risiko yang Gojek hadapi adalah bisa jadi perusahaannya tuh nggak dapat keuntungan karena dia terlalu banyak bakar duit gitu ya. Dia terlalu banyak bagi-bagi voucher gratis misalkan. Artinya memang harus dikelola gitu, dan Gojek sudah melakukan ini. Itu dia alasannya kenapa hari ini Gojek, GoFood gitu ya, Gojek atau Grab itu nggak pernah ngasih promo yang fantastis, itu nggak pernah kawan-kawan. Misalkan kita beli makanan 50.000 terus kita cuma suruh bayar 2.000 gitu, itu sudah nggak ada hari ini. Karena Gojek sudah melakukannya di awal-awal dulu. Kemudian yang kedua, penilaian risiko dan ketidakpastian. Nah, ketika menjalankan aktivitas manajemen risiko ini harus ditakar tuh, ketidakpastiannya ini seberapa besar sih. Kalau memang nggak mampu menakar, lebih baik tidak diambil, karena yang dinamakan dengan risiko ini taruhannya berat loh. Kayak tadi Garuda, PTBI gitu, itu bisa hancur perusahaannya. Pengendalian risiko, pendanaan risiko. Nah, pendanaan risiko ini penting juga nih. Artinya risiko itu kan hanya bisa dikelola, tapi tidak dapat dihindari atau dihapuskan. Sehingga ketika risiko terjadi, kita perlu siap-siap backup dana gitu ya. Nanti di pertemuan berikutnya akan kita bahas tuh tentang asuransi, tentang bagaimana caranya mengalihkan risiko kepada pihak yang lain dan sebagainya. Program untuk atau kegiatan untuk meminimalisir risiko itu namanya ERM ya, Enterprise Risk Management. Ini penjelasan dari ERM. Nah, kemudian kerangka manajemen risiko organisasi itu bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama itu menggunakan prasarana lunak. Kemudian yang kedua menggunakan prasarana keras. Prasarana lunak ini paling gampang sih sesuatu yang nggak kelihatan oleh mata gitu ya. Misalkan budaya kerja, etos kerja, dukungan manajemen, stabilitas sumber daya manusia gitu. Itu ada di prasarana lunak. Prasarana sedangkan untuk prasarana keras ini sesuatu hal yang kelihatan mata gitu ya. Misalkan komputer yang digunakan, misalkan kalau kita punya tokonya di pinggir jalan besar perlu dikasih pagar. Nah, untuk meminimalisir risiko pencurian misalkan, nah, pagar tadi sebenarnya adalah prasarana keras.
Kemudian proses manajemen organisasi itu ada 3, khususnya untuk manajemen risiko ini. Yang pertama perencanaan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga pengendalian. Kembali ke sini dulu, ada 3. Sebelumnya, siapa nih? Pak Tama, sebelumnya mohon maaf Pak, ini kan kami dari manajemen yang MSDM, untuk jam kedua kita ada kelas Pak, setengah 8. Oh iya, oke. Kelasnya siapa? Pak. Hah? Ini yang ngomong siapa? Mas Catur ya? Sudah di WA ini Pak. Siapa? Riset dan seminar SDM. Riset dan seminar SDM Pak. Yang lainnya tolong dibantu, saya nggak kedengeran suaranya Mas Catur. Kelasnya Bu Nur, Pak. Kelasnya Bu Nur, MSDM gitu ya, setengah 8 tepat? Iya. Oke. Terima kasih Mas Catur sudah diingatkan, kelupaan saya. Saya juga harus ngisi di kelas lain setengah 8. Oke, saya cukupkan sekian dulu kawan-kawan. Nanti setelah ini jangan lupa isi absennya di Firlenda ya, kayak yang pertemuan sebelumnya. Nanti ada di Firlenda ada link absen, itu langsung kalian masukin aja ya di ini ya, di bagian ini. Silakan absen di sini. Saya batasi sampai nanti jam 9:30 gitu ya barangkali. Terima kasih kawan-kawan, saya cukupkan sekian. Mohon maaf overtime. Terima kasih Mas Catur tadi sudah menjawab dan mengingatkan saya. Selamat malam kawan-kawan. Malam Pak. Malam Mbak.